Asisten Pengacara Negara Bagian Ohio melawan Brianna Diane Dutcher. Gadis berusia 18 tahun ini dituduh mengatur pembunuhan ibunya sendiri. Ada kemungkinan tersangka berjalan kaki di daerah tersebut, bersenjata dan berbahaya. Perempuan berusia 55 tahun tertembak di dekat mata. Polisi mengatakan remaja yang akan masuk kuliah itu awalnya mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak tahu banyak. Tapi kemudian muncul data ponsel, pesan teks, dan pesan teks yang sudah dihapus yang sekarang menurut polisi menunjukkan bahwa dia terlibat dalam kejadian itu. Dia menghadapi tuduhan pembunuhan dan Anda akan melihat sendiri pesan-pesan teks tersebut. Kami mengulas kasus ini yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Dul. Teman-teman, saya tidak percaya dengan pesan-pesan teks yang akan saya tunjukkan kepada kalian hari ini. Percakapan antara seorang pacar dan putri korban yang diduga menunjukkan bahwa mereka merencanakan pembunuhan ibu gadis itu dalam kejahatan berdarah dingin. Dan kalian akan melihat pesan-pesan itu sendiri. Kami akan menampilkannya di layar di sini sebentar lagi. Ini adalah kasus yang melibatkan seorang gadis berusia 18 tahun, Brianna Dutcher. Tapi juga melibatkan ibunya yang kehilangan nyawanya minggu lalu dalam sebuah penembakan di rumahnya di pinggiran Columbus. Nama ibu ini adalah Tamela Dutcher. Dan seorang anggota keluarga yang kami lihat menulis bahwa semua yang pernah diinginkan Tamela dalam hidupnya hanyalah seorang bayi. Dan mereka mengatakan bahwa Tamela memberikan segalanya kepada Brianna dalam hidupnya. Ini adalah seorang gadis yang memiliki banyak keistimewaan. Dan sangat tragis ketika membayangkan bayi itu tumbuh dewasa, sekarang berusia 18 tahun dan didakwa atas pembunuhan ibunya sendiri. Apakah Anda sedaiknya memahami dua dakwaan yang sudah saya bacakan pada Anda? Ya, Itu jawaban yang sangat pelan dari seorang gadis yang mungkin akan menghabiskan puluhan tahun di penjara jika dia terbukti bersalah atas dakwaan yang sedang dihadapinya. Ini adalah rekaman video Brianna Dutcher di pengadilan menurut televisi WBNS. Awalnya, Dutcher hanya didakwa dengan obstruction of justice. Namun sekarang polisi mengatakan setelah data ponsel masuk, dia menghadapi dakwaan yang sama dengan rekan terdakwanya, yaitu pembunuhan. Sekarang, mantan Wakil Jaksa Agung Negara Bagian Ohio, Mark Weaver, akan segera hadir di sini. Dia adalah seorang jaksa penuntut. Dia akan menjelaskan kepada kita tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam kasus ini. Dan tunggu saja sampai saya tunjukkan kepada Anda apa isi pesan-pesan teks ini karena isinya sangat mengejutkan dan benar-benar bisa menjadi bukti memberatkan jika kasus ini sampai ke pengadilan. Tapi saya ingin membahas sedikit tentang apa yang kita ketahui mengenai para tersangka dan apa yang kita ketahui tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Berikut adalah foto tahanan mereka. Anda bisa melihat Brianna Dutcher yang berusia 18 tahun di sana. Dan ada juga pacarnya, seorang pria berusia 20 tahun bernama Christian Evans. Lalu ada Dejemius Payne yang berusia 21 tahun dan dia dilaporkan adalah teman sekamar Christian Evans. Sekarang polisi mengatakan Brianna sekali lagi sedang menjalin hubungan dengan Christian Evans dan mereka percaya bahwa hubungan itu mungkin menjadi pusat dari apa yang terjadi pada ibu Brianna dan kekerasan yang terjadi di rumah mereka pada tengah malam minggu lalu. Tapi saya ingin membicarakan apa yang terjadi malam itu. Kami punya rekaman percakapan petugas yang ingin saya perdengarkan kepada Anda dari dini hari tanggal 14 Agustus. Ini dia. Penembakan. Unit Pemajam 321, Medis 321, dan Batalion 321. Jadi itulah panggilan yang dikirimkan kepada petugas darurat untuk segera menuju rumah ini di Delaware County, Ohio. Lokasinya tidak jauh dari Columbus. Semua ini terjadi tepat setelah tengah malam. Ketika polisi tiba di rumah itu, mereka menemukan Tamela Dutcher dan dia mengalami luka tembak di kepalanya. kamu akan bersiaga sambil menunggu DCSO. Ada kemungkinan tersangka berjalan kaki di area tersebut, bersenjata dan berbahaya. Perempuan berusia 55 tahun tertembak di dekat mata. Dia masih bernapas. Mereka sedang mencoba memberikan tekanan. Sekarang, rincian yang kami miliki dalam pengaduan pidana membuat apa yang diduga terjadi pada ibu ini dan suaminya benar-benar sangat kejam. Dan inilah maksud saya. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Evans dan Payne masuk ke dalam rumah dan mereka diduga menembakkan peluru ke arah Tamela dan mengenai wajahnya. Sekarang, suami Tamela adalah seorang pria yang telah diidentifikasi sebagai Neil King. Dia datang untuk membantu istrinya. Maksud saya, istrinya sedang tergeletak di tanah berjuang untuk hidupnya. Dan pada saat itu, polisi juga menuduh bahwa Evans dan Payne melepaskan tembakan kedua ke arah Neil King. Untungnya, mereka meleset. Coba pikirkan itu. Pria ini berjuang untuk membantu istrinya yang sekarat di lantai. Dan dua orang ini diduga membunuhnya.
Sekarang, polisi mengatakan bahwa Evans dan Payne mereka kemudian melarikan diri. Dilaporkan, mereka berhasil sampai ke Virginia Barat. Lalu mereka kembali ke Ohio dan di sanalah mereka ditangkap. Sekarang polisi mengatakan Evans dan Payne bukan satu-satunya yang ada di lokasi kejadian. Ada juga putri Tamela yang berusia 18 tahun, Brianna. Dia juga ada di sana. Dan polisi menuduh dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka mengatakan dia ikut terlibat dalam rencana itu. Terdakwa awalnya menyangkal mengenal siapapun yang mungkin ada di sana. Akhirnya, pada hari Jumat, dia mengakui kepada penegak hukum bahwa Tuan Evans dan Tuan Payne ada di sana, tetapi dia membantah terlibat atau melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Sekarang, seperti yang sering kita lihat dalam banyak kasus yang kami liput, data ponsel dapat menyimpan kebenaran. Dan tampaknya itulah yang diyakini jaksa dalam kasus ini. Dan jika Anda berpikir pesan teks yang sudah dihapus tidak bisa ditemukan, Anda salah. Sekarang, ada pesan teks yang telah berhasil dipulihkan dari ponselnya yang tampaknya menunjukkan perencanaan kejahatan tersebut sebelumnya. Saya ingin mencatat untuk pengadilan bahwa pesan-pesan tersebut telah dihapus dari ponselnya, tetapi berhasil dipulihkan oleh penegak hukum selama proses ekstraksi forensik. Jadi tentu saja pihak penuntut memiliki kekhawatiran tentang upaya dia untuk menghancurkan bukti tersebut. Selain pesan teksnya yang menunjukkan ketidaktahuan, pengetahuan, dan keterlibatannya dalam tindak pidana pembunuhan. Jadi saya ingin membicarakan pesan-pesan ini dan apa yang mungkin menjadi inti dari kekerasan ini. Polisi mengatakan bahwa Brianna dan ibunya diduga terlibat pertengkaran pada hari Kamis. Ini terjadi beberapa jam sebelum penembakan. Dan pertengkaran ini kabarnya hanya karena pekerjaan rumah, bersih-bersih. Hanya itu saja. Jadi kemudian Brianna diduga curhat tentang pertengkaran ini kepada pacarnya, Christian Evans. Dan dia diduga membalas dengan berkata, kutip, "Kalau aku jadi kamu, aku sudah membunuh dia." Sekarang mereka ini masih muda. Dia 20 tahun, dia 18 tahun. Apakah itu hanya ungkapan saja? Seseorang mungkin bisa melihat itu dan berpikir begitu. Tapi berdasarkan narasi yang disampaikan penegak hukum tentang apa yang terjadi dalam beberapa jam berikutnya, menurut jaksa, tindakan nyata memang mengikuti pernyataan seperti itu. Sekarang, menurut WBNS televisi di Columbus, affidavit probable cause itu menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan ini. Dan mereka mengatakan bahwa tidak hanya terjadi pertengkaran hebat, tampaknya tentang membersihkan rumah, tetapi kemudian Brianna akhirnya berbicara kepada polisi tentang hubungannya dengan Christian Evans. Dan ini tampaknya adalah semacam hubungan rahasia yang tidak ingin diketahui orang tuanya. Dan dia mengklaim alasannya adalah karena orang tuanya, menurut kata-katanya, sangat rasis. Jadi dia bilang mereka tidak akan menyetujui hubungan ini dengan Christian Evans. Dan polisi mengatakan pesan teks yang dihapus menunjukkan bahwa Brianna dan Christian diduga merencanakan serangan ini sebelum Christian dan teman sekamarnya diduga masuk ke rumah itu dan menembakkan senjata ke orang tua Brianna. Jadi WBNS memiliki pesan-pesan teks ini. Mereka menguraikannya dari affidavit probable cause dan inilah yang mereka laporkan. Saya akan mencatat bahwa tidak jelas urutan dan waktu pesan-pesan ini dikirim. Namun menurut polisi, Christian mengirim pesan kepada Brianna bahwa mereka harus disembunyikan setelah keduanya meninggal dunia, hanya untuk berjaga-jaga. Christian juga mengatakan, "Aku juga percaya kamu sebaiknya punya senjata juga." Nah, ini adalah pesan teks. Kalimat-kalimatnya memang tidak terlalu lengkap. Sekarang Brianna juga membalas dan dia berkata, "Udara, dia di ruang tamu, dia di ruang bawah tanah. Kalau kamu di sini, beritahu aku." Sekarang Christian ke Brianna, kami sedang bersiap-siap. Brianna ke Christian, keke. Christian ke Brianna, mengambil sarung tangan. Christian juga mengatakan mereka harus disembunyikan setelah mereka berdua meninggal. Ambil mereka berdua sekaligus. Brianna ke Christian. Aku mengerti. Christian ke Brianna. Ini harus sempurna. Brianna ke Christian. Aku akan langsung menghabisi mereka. Christian ke Brianna. Bagaimana? Brianna ke Christian. Ya, kami benar-benar akan membantu. Christian ke Brianna. Sepatu di tengah hujan dan semuanya. Christian ke Brianna. Kamu tahu soal forensik dan segala macamnya kan? Christian ke Brianna. Kamu sudah sejauh mana untuk melakukannya? Brianna ke Christian. Sungai atau bakar? Christian ke Brianna. Keluar dan ambil browningnya. Itu benar-benar mengerikan. Tentu saja semua ini masih dugaan. Dia, Christian, DeJamies Payne, mereka semua tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Tapi wow, saat kamu membaca pesan-pesan teks itu. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang teman sekamar Christian, DeJamies Payne, yang berusia 21 tahun.
Jadi Brianna pada suatu saat dilaporkan mengatakan bahwa Payne pernah mengancam akan menculik keluarganya beberapa bulan yang lalu sebelum penembakan ini terjadi. Masih belum jelas apa konteks di balik ancaman itu pada saat ini. Polisi juga percaya bahwa Evans yang membawa senjata ke rumah Dutcher. Namun sampai saat ini, menurut WSYX, penegak hukum belum yakin siapa yang melepaskan tembakan. Sekarang, meskipun Brianna tampaknya sempat bertengkar hebat soal pekerjaan rumah dengan ibunya, dan jelas ada kekhawatiran apakah dia akan menyetujui Christian Evans sebagai pacar Brianna, kamu tetap harus bertanya-tanya, bagaimana bisa sampai pada titik di mana kamu diduga merencanakan pembunuhan seperti itu. Dan sebenarnya, itulah misteri yang masih menjadi misteri ke depannya. Sekarang, ini tampaknya adalah kasus seorang gadis yang benar-benar memiliki begitu banyak keunggulan dalam hidup. Mulai dari segi pendidikan hingga dukungan yang tampaknya dia dapatkan dari keluarganya. Dan Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa semuanya berjalan ke arah seperti ini? Maksud saya, Brianna adalah lulusan baru dari sekolah menengah setempat di Delaware County. Dan kami memiliki beberapa catatan yang menunjukkan bahwa dia adalah atlet lari lintasan yang kompetitif. Menurut WSYX, dia berencana berkompetisi di cabang lari saat kuliah. Dia sudah berkomitmen untuk berlaga di cabang lari di Ohio Wesleyan University. Itu adalah perguruan tinggi swasta bergengsi yang tidak jauh dari Columbus, dan dalam bidang olahraga mereka masuk divisi 3. Dan sepertinya ada semacam unggahan tentang dia yang berkomitmen untuk ikut lomba lari di sekolah itu, yang telah dihapus dari sebuah akun bernama OWU Class of 2030 yang ada di Instagram. Sekarang pada saat rekaman ini dibuat, kami tidak memiliki foto Ibu Brianna, korban dalam kasus ini. Tampaknya Tamela Dutcher memang cukup tertutup. Tapi yang kami temukan adalah tampaknya dia bekerja sebagai seorang psikolog. Pada tahun 2002, tampaknya dia juga menulis sebuah makalah yang sekarang sangat mengejutkan jika dilihat kembali, mengingat apa yang dikatakan polisi terjadi 24 tahun kemudian. Makalah itu berjudul The Violent Homicidal Adolescent, Hearts Darken Before Time. Dan deskripsi makalah itu adalah, kutipan, masalah kekerasan dan pembunuhan remaja terus menjadi salah satu masalah yang paling mendesak dan sulit yang dihadapi oleh para klinisi dan lembaga yang memberikan layanan kepada remaja. Artikel tersebut menggambarkan tipologi berbasis penelitian dan para pembunuh remaja. Dan bertahun-tahun kemudian, maksud saya, dia menulis ini pada tahun 2002, membicarakan betapa mendesaknya masalah ini pada waktu itu. Banyak orang akan mengatakan bahwa ini masih menjadi masalah besar yang masih meluas hingga sekarang. Dan ini benar-benar menjadi masalah jika Anda memikirkan orang-orang yang terlibat dalam cerita ini. Dan sulit dipercaya bahwa bertahun-tahun kemudian, masalah itulah yang diduga menjadi inti dari bagaimana hidupnya berakhir. Sekarang inilah yang dikatakan oleh pengacara Brianna kepada pengadilan. Duchess, berusia 18 tahun. Pertama-tama, dia mengakui betapa seriusnya tuduhan ini. Tetapi tetap saja ini masih tuduhan. Dia dianggap tidak bersalah. Dia sama sekali tidak memiliki catatan kriminal yang mulia. Tidak ada riwayat menghindari penangkapan, menghindari penuntutan. Tidak ada yang seperti itu. Kami menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak berisiko melarikan diri. Bahwa ada alternatif yang kurang membatasi yang dapat dipertimbangkan dan diterapkan oleh pengadilan, termasuk tahanan rumah untuk mengurangi risiko melarikan diri yang dianggap atau bersifat hipotetis. Tidak ada riwayat kekerasan, tidak ada hal semacam itu. Semua ikatannya ada di sini, di Delaware County, dibuktikan di komunitas tempat saya yakin dia lahir dan dibesarkan. Dan kami sampaikan kepada Anda yang mulia bahwa jaminan 3 juta yang diminta oleh negara jauh melebihi apa yang diperlukan untuk memenuhi prinsip-prinsip dan tujuan jaminan. Terima kasih, Pak. Ketiga tersangka juga dilaporkan memiliki catatan bersih sebelum kejadian ini. Payne dan Evans ditetapkan jaminannya sebesar $3 juta. Dan inilah yang dikatakan hakim kepada Brianna Dutcher yang sebenarnya hanya merespons dengan suara pelan dan merengek. Sekarang dia dituduh berperan penting dalam pembunuhan ibunya sendiri. Dokter, ketika pengadilan mempertimbangkan bagaimana menetapkan jaminan dalam suatu kasus, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan, beberapa faktor tersebut adalah sifat dan keadaan dari dugaan tindak pidana, tingkat keparahan atau level tindak pidana tersebut, riwayat kriminal terdakwa jika ada, risiko terhadap keselamatan publik, serta melihat kasus-kasus serupa dalam upaya untuk tetap konsisten. Dan tentu saja, itu hanyalah beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Jadi saya telah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam kasus ini, serta argumen yang diajukan atas nama negara, juga argumen yang diajukan oleh penasihat hukum Anda. Tentu saja, sifat dan keadaan tindak pidana, tingkat keseriusan tindak pidana yang diduga, mendukung penetapan jaminan karena risiko terhadap keselamatan publik. Saya juga mencatat untuk catatan bahwa tidak ada riwayat hukuman pidana atau catatan kriminal.
Pengadilan juga melihat kasus-kasus yang sebanding, termasuk penetapan jaminan dalam kasus ini dengan para terdakwa lain bersama Anda, serta kasus-kasus lain yang serupa di wilayah ini. Apa yang akan dilakukan pengadilan adalah menetapkan jaminan dalam bentuk uang tunai 3 juta dolar atau jaminan properti. Jaminan. Sekali lagi, berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan pengadilan beberapa saat yang lalu, akan ada syarat tambahan yang berlaku. Anda harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menolak ekstradisi. Anda tidak boleh meninggalkan negara bagian Ohio selama kasus ini masih berjalan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan. Anda harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pengacara Anda, serta melakukan kontak setidaknya sekali setiap 14 hari. Anda tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hukum negara bagian Ohio atau negara bagian lainnya. Setelah Anda dibebaskan, jika Anda dibebaskan, Anda harus segera melapor ke kantor layanan pengadilan dewasa untuk pengawasan pra-persidangan. Mereka berada di sini di gedung pengadilan. Jadi, jika Anda dibebaskan, segera setelah Anda dibebaskan, salah satu tempat pertama yang harus Anda tuju, jika bukan yang pertama, adalah ke gedung pengadilan ini untuk bertemu dengan layanan pengadilan dewasa dan memulai proses dengan mereka. Apakah Anda mengerti, Bu? Anda harus memiliki alamat atau tempat tinggal yang Anda berikan kepada pengadilan. Saat ini, saya akan biarkan itu untuk ditentukan nanti. Jika Anda dibebaskan, ketika Anda bertemu dengan layanan pengadilan dewasa, mereka perlu memastikan di mana Anda akan tinggal. Jadi Anda bisa memberikan alamatnya pada saat itu. Dan jika itu berubah karena alasan apapun, Anda harus memberitahu penasihat hukum Anda, layanan pengadilan dewasa, dan mereka akan memberitahu pengadilan juga. Setelah Anda dibebaskan, Anda akan dikenakan tahanan rumah serta pemantauan GPS. Anda akan ditahan di penjara dan hanya akan dibebaskan di bawah pengawasan layanan pengadilan dewasa untuk pemasangan alat pemantau tersebut. Selama kasus ini masih berlangsung, pengadilan akan memerintahkan agar Anda tidak melakukan kontak dengan para terdakwa lain dalam kasus ini, atau kunjungan langsung dengan keluarga pada saat ini. Jika hal itu akan berubah, maka pihak penuntut atau seseorang dapat mengajukan permohonan atas nama keluarga, dan kemudian pengadilan akan mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan tersebut. Jadi, baik melalui penasihat pembela, jaksa penuntut, atau siapapun yang mengajukannya, sesuatu dapat diajukan ke pengadilan dan pembatasan itu dapat dicabut pada saat itu. Anda juga tidak akan memiliki, pengadilan tidak akan melakukan kontak selama kasus masih berlangsung dengan alamat tersebut. Itu Tuan Cypher? Ya, Pak. Sekali lagi, jika ada perubahan keadaan, sesuatu dapat diajukan ke pengadilan dan pembatasan tersebut dapat ditinjau kembali pada saat itu. Jadi, Nona Dutcher, pengadilan menetapkan jaminan Anda dalam bentuk uang tunai 3 juta dolar atau jaminan properti. Juga sidang pendahuluan Anda dijadwalkan pada tanggal 24 Agustus pukul 3 sore dan itu akan berlangsung di ruang sidang nomor 2 di hadapan Hakim Hammer. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya hari ini mengenai tanggal sidang Anda berikutnya atau jaminan yang telah ditetapkan dalam kasus Anda? Payne dan Evans tidak boleh melakukan kontak apapun dengan keluarga korban sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun catatan menarik yang muncul dari sidang tersebut adalah bahwa Brianna diizinkan untuk melakukan kontak telepon dengan keluarga korban, yang tentunya juga merupakan keluarganya, dan itu memang atas permintaan mereka. Tuduhan percobaan pembunuhan juga bisa diajukan dalam kasus ini terkait dengan tembakan yang diduga diarahkan ke suami Tamela, Neil King. Sekarang sebelum saya berbicara dengan Mark Weaver dan membahas apa yang mungkin terjadi selanjutnya, saya ingin membagikan unggahan media sosial yang saya gunakan saat membuka acara ini. Ini berasal dari seorang anggota keluarga, seorang wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai saudara perempuan Tamela. Dan ini benar-benar merangkum tragedi yang sedang kita bicarakan di sini. Di situ tertulis kutipan, "Saya masih tidak bisa memahami semua ini. Putrinya sendiri, keponakan saya, dia diberikan segalanya di dunia ini. Semua yang diinginkan kakak saya dalam hidup hanyalah seorang bayi. Saya hanya berharap ibunya tidak tahu saat dia meninggal di lantai dapur itu bahwa putrinya terlibat dalam pembunuhannya." Tentu saja, semua tersangka dalam kasus ini dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dan apa yang kita bicarakan sekarang hanyalah tuduhan. Dan kita belum mendengar sisi cerita dari Brianna Dutcher atau rekan terdakwanya tentang apa yang terjadi. Tapi yang pasti, kita sedang membicarakan kehilangan nyawa yang luar biasa. Bergabung bersama kita sekarang untuk membahas lebih lanjut adalah mantan Wakil Jaksa Agung Negara Bagian Ohio, Mark Weaver, juga seorang jaksa, orang yang tepat untuk membantu menjelaskan situasinya kepada kita. Ini adalah pesan-pesan teks tersebut. Maksud saya, kita tahu pesan-pesan itu ada karena jaksa penuntut membicarakan tentang adanya pesan teks yang dihapus. Mereka berhasil memulihkan pesan-pesan itu, tapi benar-benar membuat saya terkejut. Saya merasa seperti satu demi satu melihat apa yang mereka tuduhkan di sini, Brianna Dutcher dan Christian Evans, apa yang mereka kirimkan lewat pesan teks satu sama lain. Apa reaksi Anda ketika membaca pesan-pesan itu? Itu membuat kasus yang sudah kuat menjadi semakin kuat. Bertahun-tahun lalu, bahkan beberapa dekade lalu, sebelum ada pesan teks,
Biasanya suami dari korban adalah saksi mata yang bisa menceritakan apa yang terjadi. Biasanya ada satu terdakwa yang mungkin bersaksi melawan terdakwa lain demi hukuman yang lebih ringan. Tapi sekarang kita punya pesan-pesan teks ini yang bisa menunjukkan niat, menunjukkan perencanaan, dan membuat tuduhan-tuduhan ini jadi jauh lebih sering. Dan saya sangat mengenal county ini. Saya pernah 2 kali menjadi jaksa khusus di county ini. Saya juga pernah duduk sebagai hakim sementara di pengadilan kota mereka. Saya kenal semua orang di pihak penegak hukum di sini. Ini membuat kasusnya sangat kuat, hampir tak terbantahkan, kecuali ada sesuatu yang belum kita ketahui. Tentu saja, Anda tahu selalu ada kemungkinan terbuka bahwa sesuatu bisa diungkapkan yang masuk akal. Tapi, setelah membaca pesan-pesan teks itu, Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana seorang pengacara pembela akan menangani ini? Atau setidaknya pengacara pembela Brianna Dutcher. Anda tahu, pada titik ini ada beberapa pertanyaan. Penegak hukum tampaknya percaya bahwa Christian Evans yang membawa senjata ke dalam rumah. Tapi kemudian ada DeJamius Spain yang merupakan teman sekamarnya yang diduga juga ada di sana. Sepertinya mereka tidak tahu siapa yang melepaskan tembakan. Dan kemudian, berdasarkan pesan-pesan itu, jaksa percaya bahwa Dutcher sangat terlibat dalam kejadian itu. Meskipun kita tidak tahu siapa yang melepaskan tembakan, siapa yang benar-benar melakukan tindakan menembakkan peluru itu, menarik pelatuk, bagaimana hal itu mempengaruhi semua ini ke depannya. Itu tidak terlalu berpengaruh karena menurut ketentuan penyertaan di Ohio, mereka semua akan dianggap sama-sama bertanggung jawab. Saya membayangkan bahwa begitu mereka semua memiliki pengacara pembela, akan ada saling berlomba mendatangi jaksa agar salah satu dari mereka bisa membuat kesepakatan untuk bersaksi melawan yang lain dengan imbalan mungkin bisa keluar dalam 15 atau 20 tahun. Tapi hukuman ini bisa sangat lama, tergantung pada bagaimana dewan juri akhirnya mendakwa. Bisa jadi pembunuhan dengan pemberatan, tentu saja pembunuhan. Kami punya dakwaan manipulasi barang bukti. Kami juga punya pemberatan terkait penggunaan senjata yang memperberat hukuman ini. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit diatasi oleh seorang pengacara pembela. Dan dengan apa yang Anda ketahui tentang bagaimana Delaware County beroperasi, karena menurut saya, di satu sisi, ini adalah ibunya. Dan Anda tahu, 15-20 tahun kalau ada kesepakatan pembelaan yang bisa memperingan hukumannya. Di sisi lain, kalau semua ini benar dan ada pesan-pesan seperti ambil sarung tangan, begini caranya, kita akan membuang mayat-mayatnya. Sepertinya itulah yang mereka kirimkan lewat pesan, bahwa mereka punya hubungan yang menurutnya tidak akan disetujui oleh ibunya, ayahnya, atau ayah tirinya. Lalu ada semacam pertengkaran soal pekerjaan rumah tangga yang benar-benar bikin gak habis pikir. Jika salah satu dari hal-hal itu berkontribusi pada situasi mengerikan yang terjadi di rumah ini, bagaimana Delaware County akan menangani ini, bahkan jika ada seseorang yang maju dan berkata, "Hei, saya ingin kesepakatan." Mengingat ini tampaknya, jika benar, sangat terencana. Ya, aku, kamu, dan pembawa acara lain di Long Crime, kita membicarakan kasus-kasus di seluruh negeri dan mungkin di daerah yang lebih kecil, lebih pedesaan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Itu bukan Delaware County. Delaware County adalah salah satu county dengan pertumbuhan tercepat di Ohio, dengan penduduk yang cukup kaya. Ada banyak sumber daya di sana. Mereka punya sheriff yang luar biasa. Mereka punya jaksa hebat bernama Melissa Sheffield. Dia menugaskan asisten kriminal utamanya, Mark Sleeper, untuk menangani ini. Biro Investigasi Kriminal Ohio yang melakukan penyelidikan. Ini adalah versi FBI milik negara bagian. Mereka profesional. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi tidak akan ada banyak kesalahan seperti yang mungkin kita lihat dalam kasus Alec Baldwin di New Mexico, di mana kasusnya harus dibatalkan karena beberapa kesalahan dari pihak penuntut. Saya pikir kasus ini akan ditangani secara profesional. Mereka mungkin tidak perlu menawarkan kesepakatan kepada satupun dari para terdakwa ini. Mereka mungkin sudah memiliki cukup bukti terhadap ketiganya untuk dapat menuntut masing-masing dari mereka. Dan saya tidak akan terkejut jika itu yang terjadi. Dan kita juga tidak tahu banyak tentang hubungan mereka, setidaknya di permukaan, antara Brianna Dutcher dan ibunya. Namun, bagaimana fakta bahwa ini, kamu tahu, untuk semua alasan yang biasanya kita dengar di beberapa sidang seperti ini, seperti tidak ada catatan kriminal, punya ikatan dengan komunitas, kamu tahu, kamu tahu, tampaknya dia akan kuliah di perguruan tinggi yang cukup bergengsi di Ohio sambil berkompetisi di cabang atletik. Maksud saya, dan kita masih jauh dari tahap, kalaupun nanti ada persidangan untuk melihat seperti apa hukumannya, tetapi fakta bahwa ini melibatkan putrinya sendiri, dan sepertinya dari apa yang ditulis beberapa anggota keluarga secara online, dia benar-benar mencintai putrinya, memberikan segalanya untuk putrinya dan semua itu. Dan kita akan lihat apakah ada informasi lain yang muncul, seperti bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan jaksa, terutama dalam kasus ketika kejahatannya, maksud saya berdarah dingin. Mungkin terdengar klise, tapi ini benar-benar sesuai jika memang benar. Tentu, meskipun tergantung pada fakta-faktanya. Jika ada percobaan melakukan kejahatan berat lain, ini bisa menjadi kejahatan yang memenuhi syarat hukuman mati. Saya menduga itu tidak akan didakwa seperti itu, karena terdakwa ini setiap orang tua remaja pasti akrab dengan pertengkaran, perbedaan pendapat, dan ledakan emosi yang sering terjadi antara orang tua dan remaja. Sangat jarang kita melihat hal itu benar-benar berubah menjadi rencana pembunuhan hanya karena suatu perselisihan dengan orang tua.
Dan hal ini menjadi semakin menarik karena beberapa laporan menyebutkan bahwa Dr. Dutcher pernah menulis sebuah makalah 20 tahun yang lalu tentang gagasan remaja membunuh anggota keluarganya dan bahwa remaja perempuan, anak perempuan, lebih mungkin melakukan hal itu. Jika itu benar, itu tentu merupakan ironi yang kejam untuk kasus ini. Tapi kamu benar, berdasarkan terdakwa ini, sulit membayangkan bahkan juri di Delaware County ingin memberikan hukuman mati. Itu mungkin akan menjadi pertimbangan dalam keputusan penuntutan. Saya belum berbicara dengan jaksa tentang hal itu. Dia sangat pintar. Dia akan membuat keputusan yang baik. Grand jury akan mengajukan dakwaan yang tepat. Tapi ini bukan akhir dari pembahasan kasus ini. Akan ada banyak kesempatan lagi bagi kita untuk membicarakan kasus yang sangat menyedihkan dan sulit ini. Kamu tahu, dan bagian dari ini juga yang tidak boleh dilupakan adalah dari pengaduan pidana. Ada tuduhan bahwa pria ini, Neil King, yang menikah dengan, dan namanya sudah disebutkan, menikah dengan Tamela Dutcher. Kamu tahu, di sini dia telah ditembak, dan dia bergegas untuk memberikan pertolongan. Jadi ini adalah seorang pria dalam posisi yang sangat rentan. Dan ada tuduhan bahwa pada saat itu, baik Evans atau Payne menembakkan satu tembakan ke arahnya. Dan ada kemungkinan bahwa akan ada tuduhan percobaan pembunuhan yang ditambahkan di atas itu. Seperti kamu tahu, di kantor kejaksaan, ketika kamu melihat itu, dan bahkan jika mereka tidak punya catatan kriminal atau apapun, menurut saya itu terasa seperti tidak ada alasan untuk semua ini. Tapi seperti gagasan itu, hanya dengan berada di atasnya, bahkan pada saat itu, kamu tidak bisa berargumen bahwa itu adalah hal emosional. Ini, kamu tahu, sesuatu yang terjadi secara spontan. Seperti itu terasa sangat luar biasa untuk menodong seseorang yang begitu rentan pada saat itu. Benar-benar sesuatu yang sangat menonjol bagiku saat membaca semua ini. Ya, aku setuju. Dan jika pesan-pesan teks ini ternyata benar, seperti yang dilaporkan, itu menunjukkan adanya perencanaan. Ada beberapa indikasi bahwa mungkin ada pembicaraan tentang bagaimana membuang beberapa mayat. Apakah akan dibakar atau dibuang ke sungai. Inilah jenis hal yang memperkuat kasus pembunuhan, bukan tingkat yang lebih rendah. Bahkan berpotensi menjadi aggravated murder, yang tidak selalu berarti hukuman mati. Itu hanya hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pembunuhan. Bisa ke salah satu dari dua kemungkinan itu. Dan kemudian, seperti yang saya sebutkan, Anda tambahkan spesifikasi senjata, Anda tambahkan percobaan pembunuhan, dan Anda bisa melihat anak-anak muda ini yang menurut saya berusia 18, 19, 20 tahun. Anda bisa melihat mereka di penjara sampai usia paruh baya, bahkan mungkin sampai usia 50-an atau 60-an. Tergantung pada bagaimana kasus ini didakwa. Dan ketika berbicara tentang senjata pembunuhan, belum jelas apakah penegak hukum sudah memilikinya. Ada laporan bahwa setelah kejadian itu, Evans dan Payne diduga melarikan diri hingga ke Virginia Barat. Lalu mereka kembali ke Delaware County. Seberapa penting bagi penegak hukum untuk benar-benar memiliki senjata itu? Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda masih bisa bergerak? Jelas, Anda bisa melanjutkan dan tetap menuntut kasus ini, dan Anda ingin memiliki senjata pembunuhan itu. Tapi bagaimana jika Anda tidak bisa menemukannya? Bagaimana hal itu memengaruhi seperti apa kasus ini nantinya? Ya, ketika pembelaannya adalah orang lain yang melakukannya, seperti yang sering dikatakan jaksa, memiliki senjata dan mengaitkannya dengan terdakwa sangat penting di benak para juri. Saya ragu itu akan menjadi pembelaannya. Pembelaannya akan menjadi bahwa orang itu lebih bersalah daripada saya. Atau tekanan emosional akibat bertengkar dengan orang tuanya membuatnya secara emosional tidak mampu membentuk niat untuk melakukan pembunuhan. Jadi saya tidak membayangkan pengacara pembela akan menyarankan bahwa bukan ketiga orang ini pelakunya. Dan akibatnya, mencocokkan senjata menjadi kurang penting di benak para juri. Dan ketika membahas pesan-pesan teks ini, maksud saya, pesan-pesan itu sangat spesifik dan jelas, setidaknya bagi saya, bahwa mereka tidak menyadari teknologi yang ada di luar sana, di mana jika Anda menghapus pesan teks, pesan itu tidak hilang selamanya, dan Anda bisa langsung mengembalikannya. Dan Anda tahu, mereka sedang dia berbicara tentang apa yang diduga akan dia kenakan. Dia sedang mengambil sarung tangan. Saya tidak tahu apakah ada kamera bel pintu ring yang bisa mereka perhitungkan dalam hal ini. Tapi bagi seorang pengacara pembela di luar sana, Anda tahu, siapapun yang menangani ini, siapapun yang akan membela ketiga individu ini, apa yang mungkin menjadi pembelaan yang efektif. Saya tahu, ada gagasan seperti, ya orang lain yang melakukannya. Tapi sepertinya jika Anda adalah pengacara Evans atau Dutcher, seperti sangat jelas di sini bahwa sebuah argumen bisa dibuat jika semua ini benar, bahwa keduanya sama-sama terlibat dalam menjalankan ini. Ya, seperti yang saya katakan, akan ada perebutan untuk lebih dulu mendatangi jaksa untuk mencoba membuat salah satu bisa bersaksi melawan yang lain. Dan saya tidak tahu apakah jaksa akan perlu melakukan itu. Saya terpikir bahwa gadis berusia 18 tahun ini tidak punya uang sendiri.
Dan saya tidak tahu apakah suami dari Dr. Dutcher, Tuan King, akan mau memberikan uang kepadanya untuk pembelaan. Itu berarti dia akan mendapatkan pengacara pembela yang ditunjuk pengadilan. Dan kemungkinan yang sama juga berlaku untuk dua terdakwa lainnya. Ada banyak pengacara pembela yang ditunjuk pengadilan yang baik di luar sana. Tapi Anda mungkin akan melihat seseorang yang mencoba membuat wanita muda ini terlihat sebagai sosok yang simpatik. Seperti yang kita lihat dalam kasus pembunuhan itu, kasus penusukan di Texas, dan seperti yang kita lihat pada kasus Clancy saat ini. Dan upaya untuk menggalang dana secara online untuk pembelaannya. Jika itu yang terjadi, ada banyak pengacara swasta yang sangat baik yang bisa disewa. Tetapi tak banyak yang bisa dilakukan dengan fakta-fakta ini. Dan saat ini, saya pikir pihak penuntut memiliki keunggulan. Seberapa besar kemungkinan semua kasus ini akan diadili bersama-sama? Dan apa saja yang menjadi pertimbangan? Anda tahu mengapa suatu kasus akan diadili secara terpisah. Biasanya, para hakim melihat dua hal dalam memutuskan apakah para terdakwa diadili bersama atau tidak. Yang pertama adalah persidangan yang adil. Itu selalu yang paling penting. Jika ada bukti bahwa salah satu terdakwa akan mendapatkan persidangan yang kurang adil karena mereka diadili bersama terdakwa lain. Terutama jika salah satunya mungkin akan bersaksi melawan yang lain, itu adalah salah satu alasan untuk memisahkan. Ada juga masalah efisiensi peradilan. Tidak ada hakim yang ingin mengadakan 3 persidangan terpisah di mana 3 juri yang berbeda melihat rangkaian fakta yang sama berulang-ulang dan berpotensi mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi, keadilan bagi terdakwa adalah salah satunya. Efisiensi peradilan adalah yang lainnya. Itulah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Common Pleas Court dalam kasus ini. Mereka memiliki sidang pendahuluan yang dijadwalkan pada hari Senin. Seperti apa garis waktunya? Berdasarkan yang Anda ketahui tentang Delaware County, sejauh ini, disinilah mereka. Mereka baru saja menjalani sidang awal. Mereka belum didakwa oleh grand jury. Seperti apa kemungkinan garis waktunya jika kasus ini benar-benar sampai ke persidangan? Ya, saya memperkirakan ini akan dibawa ke grand jury. Saya pernah hadir sebagai jaksa khusus di hadapan grand jury Delaware County. Seingat saya, mereka bertemu sekali seminggu. Mungkin sekarang mereka bertemu lebih sering. Mereka bisa dipanggil kapan saja jika dibutuhkan. Saya tidak akan terkejut jika kita melihat dakwaan dari grand jury keluar dengan sangat cepat untuk kasus ini. Mereka bisa melanjutkan melalui dakwaan jaksa, tapi biasanya mereka akan meminta grand jury untuk mengajukan dakwaan yang sesuai. Setelah itu, sidang pengadilan akan dijadwalkan. Kecuali para terdakwa ini melepaskan hak mereka atas persidangan cepat, persidangan harus diadakan dalam waktu 90 hari. Karena mereka sedang ditahan. Jadi, waktu untuk persidangan cepat berjalan lebih cepat dibandingkan jika Anda dibebaskan dengan jaminan. Para terdakwa ini tidak akan dibebaskan dengan jaminan. Saya rasa jaminannya $3 juta. Mereka tidak akan keluar dengan jaminan. Mereka akan tetap ditahan. Jadi, baik penasihat pembela akan melepaskan hak atas persidangan cepat atau mereka akan mengajukan permohonan agar bukti dikesampingkan atau mosi lainnya yang akan menghentikan atau menjeda perhitungan tenggat persidangan cepat itu. Dan terakhir, Anda tahu, Anda sempat membahas artikel yang tampaknya ditulis oleh Dr. Dutcher pada tahun 2002, seperti makalah yang membahas masalah remaja dan pembunuhan. Sayangnya, kita telah membahas beberapa kasus yang melibatkan orang-orang di kelompok usia ini, di mana, Anda tahu, dalam momen-momen seperti ini dan dalam kasus ini, jika apa yang dikatakan polisi benar, ini seperti gesekan antara seorang remaja dan ibunya. Dan ini adalah, Anda tahu, cinta remaja dengan seseorang yang kemudian berakhir ke arah seperti ini yang Anda tahu benar-benar sangat mengerikan. Seperti dalam pekerjaan Anda sebagai jaksa, dan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Dutcher, coba cari tahu. Kami selalu menanyakannya dan semua orang mencoba mencari jawabannya. Tapi, apa sebenarnya dengan beberapa tersangka pembunuhan remaja ini? Di mana hal-hal yang tampak sangat sepele bagi kita dari luar bisa sampai ke titik di mana kita membicarakan tentang hal seperti ini. Maksud saya, ketiga orang ini usia 21 tahun, 20 tahun, dan 18 tahun. Ada kemungkinan mereka tidak akan pernah keluar dari penjara selama sisa hidup mereka, tergantung bagaimana hasil akhirnya nanti. Ya, saya mendapat banyak informasi tentang topik ini dari berbagai hal. Mungkin tidak seperti kamu, Chris. Dulunya saya remaja bodoh. Saya memang tidak pernah menembak Saya juga siapapun, seperti kamu. tapi saya melakukan Ya, banyak hal bodoh. saya Mungkin. juga seperti kamu. Ya, membuat ibuku menggelengkan kepala dan bertanya-tanya kenapa. Dan kita tahu secara historis bahwa otak manusia belum sepenuhnya terbentuk sampai usia pertengahan 20-an. Jadi, remaja memang sudah seperti kumpulan hormon dan emosi. Lalu belakangan ini mereka dipengaruhi oleh media sosial yang akan memicu beberapa pemikiran tersebut. Saya membaca sebuah kisah di mana seorang wanita muda, sang putri, mengisyaratkan bahwa menurutnya orang tuanya rasis. Dan mungkin itulah alasan mengapa dia merasa perlu membunuh mereka. Ada bagian-bagian di internet yang akan memicu delusi seperti itu. Dan bahkan mungkin mendorongnya sampai pada titik di mana dia merasa perlu membunuh mereka. Jadi kita punya masalah khas remaja, kamu tahu. Ketidakstabilan mental yang memang bagian dari masa remaja saat tumbuh dewasa. Lalu media sosial membuatnya semakin buruk. Dan kemudian ada faktor kejahatan. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Beberapa orang memang bersedia melakukan tindakan jahat. Hanya sebagian kecil dari populasi yang benar-benar bersedia membunuh orang lain. Tapi kita harus menyadari bahwa hal itu memang ada dan perlu ditangani. Ya, dan memang seperti itu. Maksud saya, bahkan sebagai orang tua, saya membayangkan Tamela Dutcher yang melahirkan bayi ini. Dia mencintai bayi ini.
Bayi ini berusia 18 tahun. Dan kemudian, Anda tahu, salah satu anggota keluarga menulis, itu benar-benar membekas di pikiran saya. Kita hanya berharap saat dia meninggal, dia tidak tahu bahwa putrinya diduga terlibat dalam hal itu. Itulah harapan anggota keluarganya yang benar-benar sangat menyedihkan. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang kasusnya sudah masuk ke sistem, dan saya pikir akan ada banyak perhatian pada kasus ini ke depannya. Mark Weaver, selalu senang memiliki Anda di sini di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Ya, terima kasih Chris. Itu saja untuk On The Case dipersembahkan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.